buku atau novel itu? Bagi saya, jawabannya sama, Laskar Pelangi. Saya ingat, di akhir cerita itu, saya tidak bisa terima dengan kenyataan bahwa Lintang, anak paling pintar di sekolah, yang datang paling pagi dan pulang paling sore, tidak bisa melanjutkan sekolahnya, tidak bisa menjadi orang yang sebesar potensinya, karena harus menghidupi saudara-saudaranya yang banyak dan tidak punya dana untuk melanjutkan pendidikannya. Saya lalu sedikit terobsesi dengan Laskar Pelangi. Saya nulis skripsi, saya nonton filmnya, musikalnya, dan bahkan saya mendapat kehormatan untuk sempat mengajar selama setahun di Kepulauan Tanimbar, bertemu dengan anak-anak yang sedikit banyak mirip-mirip dengan yang saya lihat di Laskar Pelangi. Saya lalu bertemu dengan seorang anak yang namanya Nindi. Anak paling pintar di sekolah, juara kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, dirigen paduan suara, kapten baris berbaris, anak yang menurut saya punya potensi yang besar. Lalu ada satu hal tentang Nindi. Ayahnya sudah meninggal dan dia punya 6 saudara lain. Mengingatkan saya akan Lintang. Lalu di ujung tugas saya teringat satu hal, bahwa saya punya kemampuan untuk menulis akhir cerita ini. Saya memutuskan untuk dengan segala cara mengusahakan agar Nindi bisa sekolah di sekolah yang dekat dengan pusat kemajuan. Singkat cerita, setelah setahun mencari donatur dan sekolah yang bersedia menerima, anak yang sebelumnya belum pernah meninggalkan desanya ini akhirnya terbang ke Jakarta lalu kemudian ke Malang untuk bersekolah di salah satu SMP terbaik di kota itu. Terima kasih untuk para donatur dan orang-orang yang membantu keberangkatan Nindi. Selama 3 tahun terakhir, Nindi berusaha dengan keras untuk mengejar ketertinggalannya. Dia mulai kelas 1 dengan ranking 6 dari terakhir, dan semester kemarin dia ngabarin kalau dia sekarang ranking 11. Selain aktif di kelas, dia juga aktif di pramuka, voli, basket, dan juga paduan suara. Di Agustus kemarin, sebelum saya berangkat ke Edinburgh, Nindi mewakili sekolahnya untuk ikut Bali International Choir Competition, dan dia beserta choir dari sekolahnya berhasil meraih medali emas untuk tingkat nasional dan medali perak untuk tingkat internasional. Sebuah hal yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh ibunya yang berasal dari desa tak bersinyal dan tak berlistrik ini. Saya lalu punya janji sama Tuhan. Kalau saya bisa mewujudkan mimpi Nindi untuk bersekolah, paling tidak saya bercerita ke orang-orang lain sehingga ada kesempatan untuk anak-anak lain untuk mengikuti jejak Nindi. Saya dan beberapa teman lalu mengadakan gerakan lanjut sekolah. Idenya sebenarnya sederhana. Jadi mempertemukan anak cemerlang dengan mentor-mentor. Saat ini kita punya banyak anak kota yang memberanikan diri untuk menghabiskan waktu mereka di desa. Indonesia Mengajar, Pencerahan Nusantara, Pemuda Penggerak Desa, dan lain-lain. Nah, saya percaya bahwa anak-anak muda ini bisa jadi mentor untuk anak-anak cemerlang dan mempertemukan mereka dengan donatur. Lanjut sekolah sesungguhnya pengen memfasilitasi ini, meneruskan cerita-cerita tentang Nindi yang lain. Lalu saya ngamen kemana-mana, sesuai janji saya sama Tuhan. Saya ke presentasi di Alfa Ilmu Pertamina, saya bertemu dengan teman di net, dan kemudian Nindi juga dapat kesempatan untuk diliput secara singkat di acara Lentera Indonesia. Lalu nasib mempertemukan saya dengan orang-orang baik di ibu kota. Mereka kemudian mengajak saya untuk kita bikin aja yayasan sehingga memfasilitasi dana donatur itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Lalu beberapa teman yang juga punya pengalaman bertemu dan menghabiskan waktu setahun dengan anak-anak di desa juga ingin untuk menjadi mentor. Akhirnya mereka bikin proposal untuk menyekolahkan anak-anak ini. Juli kemarin, 5 anak lain dari beberapa daerah di Indonesia kemudian berangkat untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan pusat kemajuan. Dan mereka pun sama cemerlangnya ternyata. Ada Pascalina dari WGP Paniai Papua, sekarang bersekolah di Malang. Ada Falur Rozi Najib dari Halmahera Selatan, bersekolah di Sekolah Insan Mandiri di Cibubur, dan juga sempat diundang ke acara Makan Najwa beberapa waktu lalu. Mereka sebelum berangkat ke sekolah mereka sempat bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini bukan tentang menteri, tetapi kami membayangkan bahwa cerita ini, foto dengan menteri ini, kalau dikirim balik ke desa mereka yang sungguh jauh dari ibu kota, bisa membangkitkan paling tidak sedikit motivasi dan keyakinan dari orang-orang tuanya bahwa mimpi anak mereka bisa lebih dari luasnya samudra di sekeliling mereka atau lebatnya bukan di pinggir-pinggir desa mereka. Tapi lanjut sekolah sama sekali bukan tentang saya. Banyak orang-orang yang membantu. Ada keluarga yang menerima anak-anak ini pada saat liburan Natal. Kemudian ada Podomoro University dan beberapa
teman-teman yang berinisiatif untuk membuat camp lanjut sekolah. Jadi anak-anak menghabiskan liburan dengan melakukan berbagai kegiatan edukatif. Dari lanjut sekolah, saya belajar 3 hal. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu ngerti, ngerosok, ngelakoni. Mengerti, merasakan, dan melakukan. Saya belajar mengerti, memahami bahwa perjalanan saya dengan Nindi itu cukup menarik. Jadi ini saya beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu di desa. Nindi sekarang bersekolah di Malang. Saya punya kesempatan mendapat beasiswa untuk bersekolah di Edinburgh. Saya belajar satu hal, bahwa pendidikan membuka pintu-pintu yang tampaknya mungkin tertutup. Atau ada teman saya, education opens door that otherwise might be closed. Saya lalu merasakan, saya belajar merasakan Indonesia. Apa sih Indonesia itu? Ini Nindi dan donaturnya, keluarga Tionghoa Kristen, dan Pascalina dan donaturnya, keluarga Jawa Muslim. Jadi Indonesia sesungguhnya itu dirasakan lewat interaksi-interaksi antara warganya yang melampaui batas-batas budaya, etnisitas, bahkan agama. Terakhir, saya belajar untuk melakoni atau melakukan. Kalau kita belajar apa sih yang bisa kita lakukan untuk pendidikan, kita lihat apa sih yang Kementerian Pendidikan Kebudayaan ingin lakukan tentang pendidikan dan Indonesia. Dengan bersinergi antara pemerintah dan masyarakat, akan semakin cepatlah peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, sehingga terwujudlah pendidikan dan kebudayaan sebagai gerakan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin pendidikan sebagai gerakan. Sekarang apa sih masalah paling besar pendidikan? Yang masuk SD 4.090.000, yang keluar dari SMA 1.274.186. Setiap tahun kita kehilangan 2.815.814 anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Mungkin ini hanya bisa ditangani oleh pemerintah, oleh sistem, oleh segala macam aturan-aturan yang berlaku. Tapi saya merasa bahwa paling enggak yang bisa saya lakukan adalah menjawab siapa sih yang hilang. Paling tidak kalau saya punya Nindi yang bisa saya bantu untuk sekolahkan, dan ada beberapa anak lain, dan mungkin semua dari kita yang pernah kenal dengan anak-anak seperti ini, dan paling tidak berkontribusi untuk 1 atau 2 dan menyekolahkan mereka, maka kita bisa memastikan bahwa pemimpin masa depan kita itu kadang tidak bisa hanya dilahirkan. Mereka harus ditemukan, dididik, dikembangkan oleh orang-orang terbaik di sekolah-sekolah terbaik. Terima kasih.